Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia hal yang menarik yang terjadi di manga One Piece chapter 1110. Pertama, pastinya dari kita semua menyadari atau sadar bahwa teknik Gorosei Botak Nasjuro ini adalah hal yang cukup familiar dengan tekniknya Brook. Dan mengenai ini sudah kita bahas sebelumnya di TikTok juga. Nah, di sana atau di chapter 1110, kita tahu ya Nasjuro ini melayangkan suatu tebasan kepada pasifista, dan menurut apa yang terjadi oleh ilmuwan Marine, bahkan Kroco di sana, efek yang terjadi setelah tebasan itu adalah pembekuan sistem yang ada di bagian dalam pasifista. Tentu saja dan sangat tentu ini adalah hal yang cukup sama dengan Brook. Lalu, hal yang membuat teknik ini sama seperti Brook ialah pasifista tak melakukan suatu reaksi ataupun perlawanan, malahan dalam sekejap tiba-tiba tubuhnya sudah terkena tebasan tersebut. Dan jika kita lihat juga, hal yang terjadi adalah posisi serangan yang dilakukan oleh Nasjuro ini selalu membelakangi pasifista, dan pasifista itu sudah terkena tebasan dingin tersebut. Nah, bagaimana jika keduanya yaitu Brook dan Nasjuro ini adalah dua entitas yang sama? Maksud saya di sini adalah bagaimana teknik tebasan dingin milik Nasjuro itu adalah hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Brook, dimana seperti yang kita ketahui bersama, Brook bisa mendapatkan kekuatan bekunya itu setelah time skip. Dan saat di Fishman, Brook mengaku bahwa tebasan dinginnya itu adalah sesuatu yang berada di alam baka, dan Brook membawakannya kepada target musuhnya itu. Dan sekarang saya akan bertanya kepada kalian, apakah ini kebetulan Brook tiba-tiba bisa seperti itu, apalagi waktunya setelah time skip? Nah, menurut saya tidak. Ada kejadian yang membuat Brook bisa seperti itu, tapi kejadian itu terjadi secara kebetulan pula. Yang mana, ingatkah kalian di saat sebelumnya kita tahu ya Brook itu tidak sengaja jatuh ke bentuk magic circle yang sedang dilakukan oleh sekte-sekte di sana. Dan tentu saja ini seperti scene komedi kalau Brook sebenarnya cuma jatuh dari langit, bukan disummon. Namun, bagaimana jika ternyata itu Brook benar-benar disummon oleh sekte itu secara kebetulan karena Brook berada di sekitar area tersebut? Soalnya begini, sekte-sekte di sana besar kemungkinan adalah the spiritualis, yaitu orang-orang yang memanggil roh, berbicara dengan roh dan hal-hal semacamnya. Dan kita tahu ya di animenya ataupun di manganya, mereka itu berniat memanggil Satan melalui teknik summoning. Karena Brook sejatinya hanyalah seonggok spirit yang mendalami suatu tulang. Secara dasarnya jika ada orang yang melakukan suatu summoning dan berniat memanggil makhluk halus ataupun setan ataupun semacamnya, maka yang terdekatlah yang akan muncul, bukan? Dan benar, bagaimana jika Brook yang kebetulan ada di bagian udara di tempat itu, sebenarnya Brook bukanlah jatuh, tetapi Brook secara kebetulan terseret menuju area summoning itu. Karena begini ya, ada alasannya yang cukup menarik, dimana jika kita melihat flashbacknya Kuma, tidak ada satupun tempat yang memperlihatkan Kuma datang ke tempat pulaunya Brook saat time skip. Bahkan di situs wiki dijelaskan di sana hanya pulau seperti Torino, yaitu tepatnya Chopper berada, lalu pulau Kuraigana tepatnya Zoro, lanjut ada Karakuri tepatnya Franky, kemudian ada Weteria tepatnya Nami, dan terakhir pulau Boin tepatnya Usopp. Nah, di sini tidak ada satupun yang menjelaskan tempat Brook berada. Artinya, bisa dibuat kemungkinan bahwa sebenarnya Brook ingin diterbangkan oleh Kuma di tempat lain. Namun, Brook keseret jatuh ke tempat itu karena summoning yang dilakukan oleh sekte tersesat tersebut. Sehingga, ini dia jawabannya kenapa Brook bisa mendapatkan kekuatan teknik esnya, bisa mengeluarkan jiwanya pada hal yang dilakukannya selama time skip, cuman konser kesana dan kemari. Tidak mungkin Brook mendapatkan kekuatan seperti itu dengan hanya konser saja. Artinya ada kemungkinan Brook telah membuka kekuatan spiritnya dan terhubung dengan dimensi lain atau alam baka itu, karena
atau akibat summoning saat itu. Singkatnya adalah dengan summoning inilah Brook bisa memiliki tebasan es dan juga teknik Soul King-nya itu. Dan mungkin hal ini juga yang menjelaskan kenapa Gorose selalu summoning ketika memasuki wujud iblisnya itu. Karena ketika mereka melakukan suatu summoning, mereka membuka kekuatan iblis atau spiritnya itu atau jiwanya kepada dunia. Dan jiwa mereka itu terhubung dengan dimensi alam baka, sehingga baik Brook maupun Asujuro bisa membawa energi dingin atau es yang ada di alam baka menuju ke dunia nyata melalui teknik pedangnya itu. Dan kemudian apakah regen juga menjadi dasar kekuatan setelah summoning? Mungkin iya, karena Brook juga demikian. Setelah time skip, tubuh fisiknya putus akibat tebasan atau suatu rantai yang mengikat di lehernya bisa kembali normal lagi tanpa suatu masalah. Dan mungkin hal yang terjadi kepada Saturn sebelumnya, serta juga hal yang terjadi kepada cacing ini setelah ditebas oleh Dori dan Brogy, mereka akan kembali normal karena hal itu. Dan jika pernyataan ini benar, maka satu-satunya cara melawan Gorose adalah menyerangnya dengan jiwa atau spirit ataupun sejenisnya. Karena kita tahu ya, jika kita berkaca dari Brook saja, Brook sejauh ini setelah time skip dia kalah melawan Big Mom. Padahal harusnya Brook tidak mungkin lelah kalau tubuhnya capek karena dia tidak punya tubuh. Nah, besar kemungkinan jiwa Brook lah yang lelah karena berhadapan dengan Big Mom. Karena kita tahu ya, saat pertempuran itu Brook terus-terusan digembosi oleh jiwanya Big Mom, yaitu Prometheus dan juga Zeus. Jadi dari situ bisa disimpulkan untuk mengalahkan orang-orang hasil summoning adalah dengan jiwa orang mati atau jiwa yang berada di dimensi yang berbeda. Dan ini akan menjelaskan juga kenapa serangan fisik Luffy maupun tekniknya Kuma itu tak mempan kepada Saturn. Jadi Min, apakah hanya Brook saja yang bisa melawan Gorose? Harusnya iya, sesama spirit atau jiwa dan hasil summoning harusnya hanya Brook saja. Tapi jika Abu Iblis Nika, yaitu Sun God Nika milik Luffy, mampu menembus dimensi itu, Luffy akan bisa melawannya. Karena apa? Karena ada yang disebut dengan jiwa matahari. Jika Luffy mampu melakukan hal itu, harusnya Luffy bisa menghadapinya. Dan satu orang lainnya tentu saja Roronoa Zoro. Dimana, ingat, mungkin saja ini alasan Oda Sensei membuat Zoro menyebut dirinya sebagai King of Hell atau Raja Neraka. Lalu saat setelah Zoro melawan King, kita melihat ya dirinya atau Zoro ini didatangi atau dihampiri Shinigami. Dan setelah dia sadar, dia mengaku kembali dari neraka alias dimensi yang berbeda. Nah, bagaimana jika efek pedang Enma ini membawa entitas seorang dirinya atau penggunanya masuk ke dimensi yang berbeda? Selain itu ya, Zoro memakai pedang Sandai Kitetsu, pedang yang dikenal terkutuk, dan pedang yang sama dengan bentuk pedangnya Gorosei botak itu. Walaupun ya, kakek Shimotsuki mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi jika usernya lemah, namun jika Sandai Kitetsu memiliki kutukan, bagaimana jika kutukan itu membawa usernya juga masuk ke dimensi yang berbeda sehingga mampu menyerang yang namanya jiwa atau spirit? Contoh, clue foreshadow adalah saat Zoro melawan Monet. Tebasan Zoro menggunakan Sui-Sui pada saat itu membuat jiwa Monet bergetar, bahkan tak mampu mengendalikan dirinya karena jiwanya terserang langsung oleh Zoro secara tidak langsung. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Min, Sanji bagaimana Min? Entah.